gas mahal 15 kali lipat, pabrik tutup, partai kanan merajalela, pemilu 2025 hancurkan koalisi Scholz. Ini krisis terburuk Jerman sejak Perang Dunia Kedua. Tonton sampai habis. Masalahnya dimulai dari ketergantungan mematikan pada Rusia. Selama bertahun-tahun, Jerman mengandalkan pasokan gas dari Rusia untuk menggerakkan industrinya. Saat perang Ukraina pecah, gas terputus, industri kimia dan baja kolaps. Ledakan pipa Nord Stream memperparah situasi, menghentikan operasi pabrik-pabrik besar. 30% pabrik tutup. Pabrik-pabrik yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi kini terbengkalai, meninggalkan jejak resesi yang mendalam. Tapi Jerman juga tua, dengan median usia 46, birokrasi kaku dan ketinggalan teknologi hijau. Populasi yang menua dan sistem birokrasi yang lamban memperburuk situasi. Hasilnya, inflasi 10%, pengangguran 300.000, dan timur Jerman makin miskin. Krisis ini memukul keras wilayah timur yang sudah rentan. Tapi ekonomi hancur ini justru jadi bahan bakar untuk partai kanan. Ketidakpuasan rakyat dimanfaatkan oleh partai-partai kanan untuk meraih dukungan. Protes meluas, ketidakstabilan politik meningkat, dan masa depan Jerman semakin suram. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, menuntut perubahan segera. Pemerintah berjuang, Uni Eropa khawatir, dan dampaknya terasa di seluruh dunia. Krisis ini tidak hanya mengancam Jerman, tetapi juga stabilitas ekonomi global. Koalisi Kanselir Jerman, Olaf Scholz, gagal total. Perpecahan di kabinet Olaf menyebabkan ketegangan dalam pemerintahan. Sementara Partai Hijau terus mendesak larangan mobil bensin, perpecahan inilah yang menyebabkan pemerintahan Jerman kian kacau. Partai Pro-Energi Hijau mendesak larangan mobil BBM dan beralih ke mobil listrik. Pemerintah Olaf kian bingung. Ketidakpastian ini menciptakan kekacauan di parlemen, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang masa depan koalisi. AfD atau Partai Kanan dengan kebijakannya yang rasis dan anti-imigran, memanfaatkan kekacauan pemerintah mereka, salahkan imigran dan Uni Eropa, dan menjanjikan normalisasi dengan Rusia. Dukungan terhadap sayap kanan makin besar. Mereka memanfaatkan keterpurukan ekonomi Jerman untuk menarik perhatian pemilih yang kecewa. Fakta menarik lainnya adalah, 40% simpatisan sayap kanan adalah pekerja yang kehilangan pekerjaan. Mereka merasa diabaikan oleh pemerintah dan mencari alternatif yang bisa memberikan solusi nyata, sehingga banyak yang beralih ke partai kanan seperti AfD. Lalu bagaimana partai CDU yang konservatif bisa menang? Mereka melihat peluang di tengah kekacauan ini, dan mulai mengadopsi beberapa kebijakan AfD yang anti-imigran. Jawabannya, dengan mengadopsi kebijakan yang lebih keras terhadap imigrasi dan Uni Eropa, CDU berhasil menarik pemilih yang kecewa. Dengan strategi ini, partai CDU yang konservatif berhasil menarik pemilih yang kecewa dengan koalisi rapuh. Mereka menawarkan alternatif yang lebih stabil dan tegas. Hasilnya CDU yang konservatif dan AfD Partai Kanan sama-sama mendapatkan kursi. Partai CDU di posisi pertama dan AfD di posisi kedua, memperparah ketegangan politik di Jerman. Situasi ini menciptakan lanskap politik yang semakin terpecah dan penuh dengan ketidakpastian. Partai CDU di bawah Merz curi suara Partai AfD dengan janji anti-imigran dan batubara. Mereka berhasil menarik perhatian pemilih yang khawatir dengan isu-isu ini. Taktik kotor, mereka geser ke kanan, tapi tetap sopan. Ini membuat mereka terlihat lebih moderat dibandingkan Partai AfD atau Partai Kanan yang rasis, meski kebijakan mereka serupa. Kemenangan Partai CDU atau Partai Konservatif artinya transisi hijau tertunda, hubungan dengan Rusia kemungkinan membaik, dan polarisasi makin parah. Ini bisa berdampak besar pada masa depan energi dan politik Jerman. Tapi bisakah mereka selamatkan ekonomi tanpa hancurkan demokrasi? Tantangan ini akan menguji kemampuan mereka dalam memimpin negara. Yang lebih mengerikan, efek domino untuk Eropa dan dunia.
Kebijakan Partai CDU atau Partai Konservatif yang memenangi pemilu parlemen di 2025 ini bisa memicu krisis yang lebih luas. Dunia menyaksikan dengan cemas, menunggu langkah selanjutnya. Setiap keputusan akan diawasi dengan ketat oleh komunitas internasional. Akankah Jerman memimpin atau justru memperburuk krisis global? Dunia berharap Jerman bisa menjadi contoh positif di tengah ketidakpastian ini. Jika Jerman kolaps, Euro hancur, NATO lemah, dan populisme kanan menyebar ke Prancis dan Italia. Tapi masih ada harapan, investasi hidrogen hijau dan reformasi birokrasi bisa selamatkan Jerman. Pilihannya, kembali jadi mesin Eropa, atau jadi contoh kegagalan demokrasi. Eropa harus bersatu, menghadapi tantangan ini bersama. Like jika kamu peduli isu global, subscribe untuk analisis mendalam, share ke temanmu dan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.